Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mawar, NIM saya 2018320198. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang konsep bagi hasil dan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama itu ruang lingkup bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan rasio kesepakatan di awal perjanjian. Dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsinya masing-masing. Perbedaan bagi hasil dengan bunga. Bunga itu penentuannya dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan, sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Bunga besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bunga dapat mengambang atau variabel dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. Sedangkan bagi hasil, rasionya tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda. Sedangkan bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama. Sedangkan bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Selanjutnya karakteristik bagi hasil. Yang pertama itu persentase, rasio pembagian laba harus dinyatakan dalam persen. Dan yang kedua bagi untung dan bagi rugi, distribusi laba berdasarkan rasio yang disepakati. Sedangkan kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Jaminan yang ditanyakan sehubungan dengan risiko karakter yang dimiliki oleh mudarib. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh risiko bisnis, maka syahibul mal tidak diizinkan untuk meminta jaminan pada mudarib. Yang keempat, besarnya nisbah. Jumlah rasio bagi hasil muncul sebagai hasil dari tawar-menawar berdasarkan perjanjian. Yang kelima, cara menyelesaikan kerugiannya. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu. Jenis kontrak bagi hasil. Yang pertama itu ada musyarakah. Musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah, dan bank setuju untuk membiayai usaha secara bersama-sama dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha berdasarkan persen bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Syarat musyarakah itu harta modal, terus rasio bagi hasil dari modal yang diserikatkan, kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat. Rukun musyarakah melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. Anggota syarikat mempercayai mencampurkan harta yang akan disyarikatkan. Yang kedua itu ada mudharabah. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada bank syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Syarat mudharabah itu barang yang diserahkan adalah mata uang, melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankan. Diterapkan dengan jelas, terus dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan. Rukun mudharabah itu Malik atau syahibul mal ialah yang mempunyai modal, amil atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal, amal ialah harta pokok, syigat atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha. Selanjutnya ada teknik perhitungan. Teknik perhitungan bagi hasil itu ada dua. Yang pertama profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing itu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Contohnya itu pendapatan usaha 167 juta, beban usaha 113 juta, maka profit atau laba yang akan dibagi itu 54 juta. Sedangkan revenue sharing itu misalkan pendapatan usaha 167 juta, beban usaha 113 juta, maka yang dibagi itu adalah 167 juta.
Selanjutnya, laporan keuangan Bank Syariah sesuai dengan PSAK nomor 101. Itu laporan keuangannya ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan kas, arus kas, laporan perubahan dana investasi terkait, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.